Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat HP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Muhtaromin, Bidai Suara pada Bisikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Kapita Selecta, Sistem Penerimaan dan Pengeluaran. Kapita Selecta adalah kumpulan soal-soal yang dimaksudkan sebagai bahan latihan, sebagai persiapan ujian. Dengan mengerjakan soal-soal Kapita Selecta, diharapkan sahabat HP akan lebih familiar terhadap jenis dan model soal yang nantinya akan diujikan. Baik, kemarin sudah saya berikan link soal Kapita Selecta di Google Form. Dan alhamdulillah sudah ada 190 jawaban masuk sampai saat ini. Kita lihat ringkasannya. Luar biasa, rata-ratanya adalah 79,48 dengan rentang nilai antara 30 sampai 99. Kalau kita lihat rata-ratanya mendekati 80, tapi kalau kita lihat distribusinya ini masih ada beberapa yang nilainya di bawah 60. Mudah-mudahan nanti setelah dipelajari kembali soalnya akan bisa memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Bahkan kalau bisa sistem penerimaan dan pengeluaran ini tidak boleh ada yang salah ya, jadi nilainya harus sempurna ini. Dengan harapan nanti ketika ada kekurangan di mata pelajaran yang lain, ini bisa untuk menutup, bisa untuk mensubsidi nilai yang kurang di pelajaran yang lain. Baik, langsung saja ya kita buka pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama ini mengenai peraturan ya. Peraturan berikut adalah mengatur mengenai kaidah administratif pengelolaan keuangan negara atau hukum administrasi keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara berarti mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Jadi kaidah administratif ini misalkan mengenai tata cara pelaksanaan APBN, kemudian pengelolaan pengelolaan uang negara, kemudian pengelolaan piutang, pengelolaan keuangan badan layanan umum, kemudian penyelesaian kerugian negara. Ini diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai kaidah administratif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Jadi jawabannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Sedangkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan UUD 45 ini diatur dengan Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di situ mengatur mengenai misalkan kewenangan atas pengelolaan keuangan negara. Ya, Presiden sebagai pemegang kewenangan tertinggi, kemudian didelegasikan kepada menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, kemudian kepada Menteri Keuangan selaku BUN, dan diserahkan kepada Bupati, Gubernur, Kepala Daerah untuk pengelolaan keuangan daerah. Kemudian di situ juga mengatur mengenai pokok-pokok penyusunan dan penetapan APBN. Kemudian pokok-pokok pelaksanaan APBN, pokok-pokok pertanggungjawaban APBN. Kemudian di Undang-Undang Keuangan Negara juga diatur mengenai
definisi keuangan negara, kemudian tugas Menteri Keuangan ya selaku BUN, kemudian tugas Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran. Itu secara prinsip diatur di Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Jadi jawabannya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Baik, kita lanjutkan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, dalam konsep keuangan negara dibedakan istilah pengeluaran negara dan belanja negara. Yang dimaksud dengan belanja negara adalah kalau pengeluaran negara itu kan semua yang keluar dari kas negara. Mau buat belanja, mau buat pembayaran atau pelunasan pinjaman, itu semuanya adalah pengeluaran negara. Sedangkan belanja negara itu adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Itu definisi belanja negara. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 4, pembayaran berikut ini merupakan pengeluaran negara, tetapi tidak termasuk dalam kategori belanja negara. Tadi sudah dijelaskan ya di soal nomor 3 bahwa belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Contohnya adalah pembayaran uang makan untuk PNS. Ini masuk kategori belanja negara yang mengurangi kekayaan bersih pemerintah. Kemudian juga pembayaran gaji untuk PNS. Ini juga kategori belanja negara. Yang bukan berarti pembayaran iuran kesehatan dari potongan gaji PNS kepada BPJS Kesehatan. Karena ini adalah uang PNS yang diambil dari potongan gaji. Ya. Sehingga tidak mengurangi kekayaan bersih pemerintah. Ini dalam laporan masuk dalam kelompok perhitungan pihak ketiga atau PFK. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah pembayaran iuran kesehatan dari potongan gaji PNS kepada BPJS Kesehatan. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara. Berarti proporsional ya. Seimbang berarti proporsional. Kemudian di pengelolaan keuangan negara ada asas-asas lain ya. Ada asas profesionalitas, akuntabilitas, kemudian ada juga asas spesialitas, ada asas universalitas, ada asas kesatuan. Kemudian nomor 6, suatu satker melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung dengan kontrak tahun tunggal. Karena sampai akhir tahun anggaran pekerjaan belum selesai, maka dilanjutkan di tahun berikutnya dengan menggunakan sisa anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sesuai dengan asas keuangan negara, ini menyalahi atau tidak sesuai dengan asas tahunan. Karena DIPA kan berlaku untuk 1 tahun anggaran. Jadi DIPA hanya berlaku untuk 1 tahun anggaran. Tidak bisa, misalkan pekerjaan belum selesai, kemudian dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya menggunakan DIPA tahun sebelumnya. Ya. Jadi jawabannya adalah tidak sesuai dengan asas tahunan. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7. Penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran dengan UP melibatkan pihak-pihak di dalam internal satuan kerja. Yaitu UP itu kan tagihannya diterima oleh BPK. Kemudian oleh BPK diuji. Kemudian setelah itu apabila menurut BPK pembayarannya akan dilakukan menggunakan UP, maka BPK menerbitkan SPBY, surat perintah bayar, diberikan kepada bendahara pengeluaran.
Nanti bendahara pengeluaran akan melakukan pengujian. Berarti pihak yang terlibat di sini adalah PPK dan bendahara pengeluaran di lingkup internal satuan kerja. Oke, yang nomor 8. Pejabat yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perikatan atau kontrak. Ini sudah kita pelajari ya, ini salah satu tugas dari PPK, pejabat pembuat komitmen. Ini mulai dari menandatangani kontrak sampai mengendalikan pelaksanaan kontrak. Oke, kita lanjutkan. Penunjukan kuasa pengguna anggaran bersifat ex officio, yaitu melekat pada jabatan kepala satuan kerja. Otomatis ya, kepala satuan kerja ini melekat jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran melekat pada jabatan kepala satuan kerja. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja dan pencairan dana atau pengesahan oleh kuasa pun berdasarkan dokumen DIPA kantor kita, DIPA Satker kita yang sudah berwujud DIPA petikan, yang sudah menjadi DIPA petikan. Kalau DIPA induk kan DIPA yang di kantor pusat. DIPA yang menjadi dasar pencairan dana oleh satuan kerja, ini adalah DIPA petikan. Oke, jawabannya DIPA petikan. Kemudian nomor 11, rincian pengeluaran yang terinci sampai dengan output, ya, RO kalau sekarang ya. Dan jenis belanja ada di DIPA halaman. DIPA kan ada 4 halaman ya. Kalau yang menyangkut rincian pengeluaran, ini ada di halaman 2. Halaman 1 kan informasi kinerja. Halaman 3, rencana penarikan dana. Berarti jawabannya yang halaman 2, rincian pengeluaran. Kemudian informasi dan penjelasan anggaran untuk tunggakan, ini halaman 4. Di halaman 4 itu catatan ya. Antara lain informasi dan penjelasan mengenai tunggakan tahun anggaran yang lalu. Ini ada di halaman 4. Oke, nomor 13. Pola penyetoran pajak dari penyedia atas pembayaran pembelian inventaris yang dibebankan oleh UP dipungut pajaknya oleh bendahara pengeluaran. Ini bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut ya. Berarti wajib pajak, kemudian ke bendahara pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran menyetorkan ke kas negara. Jadi jalurnya adalah wajib pajak, kewajiban pajak dari wajib pajak, dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, kemudian disetorkan ke kas negara. Kalau wajib bayar, ini istilah untuk PNBP. Baik, nomor 14, wajib pajak, wajib bayar, wajib setor melakukan penyetoran penerimaan negara menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh dealer ya, yang menerbitkan kode billing, yang bisa menerbitkan kode billing, ini biller. Sistem billing ya, sistem billing. Kalau di pajak ada ESSP, kalau di PNBP menggunakan Simponi, itu billernya. Baik, kita lanjutkan. Dalam penerimaan negara, bendahara pengeluaran memiliki tugas sebagai tadi sudah ya sedikit saya sampaikan, sebagai wajib potong atau pungut. Wajib potong ini istilahnya wajib pungut ya, sebenarnya istilahnya wajib pungut, WAPU. Kemudian di dalamnya ada 2 aktivitas, yaitu memungut dan memotong. Memungut ini untuk PPN dan PPh pasal 22, sedangkan memotong itu istilah untuk PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Oke, nomor 16. Setiap transaksi penerimaan negara melalui bank persepsi harus mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara dan dilengkapi nomor, karena
transaksi melalui bank berarti nomor transaksi bank atau disingkat NTB. Kemudian pembayaran untuk keperluan berikut harus menggunakan LS. Kita ketahui LS itu kan sebenarnya prinsip pembayaran yang yang utama yang dianjurkan ya. Jadi kalau bisa semua pembayaran menggunakan LS. Namun kalau tidak bisa, bisa menggunakan UP. UP itu di ketentuannya ya untuk pembayaran yang tidak bisa LS. Kemudian untuk yang jumlahnya di bawah 50 juta. Nah, kalau kita lihat pembayaran penggantian pintu ini bisa pakai UP ya karena jumlahnya di bawah 50 juta. Penggantian ban ini juga jumlahnya di bawah 50 juta bisa pakai UP. Kemudian konsumsi rapat untuk 20 orang ini juga tidak mencapai 50 juta sehingga bisa pakai UP. Jadi yang harus pakai LS ini pengadaan 1 unit kendaraan operasional roda 4. Harganya pasti di atas 50 juta ini. Sehingga harus LS metodenya. Kemudian penerima pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran LS antara lain LS ini kan bisa ke pegawai ya untuk pembayaran gaji. Kemudian bisa juga penerimanya adalah langsung penyedia barang atau jasa. Bisa juga melalui bendahara pengeluaran, LS bendahara. LS-nya nanti ke bendahara, nanti bendahara membayar kepada yang berhak. Jadi 1, 2, 3 ini betul jawabannya. Kalau kita lihat yang keempat, bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas. Nah, yang 1, 2, 3 ini dirangkum di jawaban nomor 4 yang paling lengkap, nomor 4 ya. Poin 4. Berarti jawabannya adalah bendahara pengeluaran, garis miring penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, atau surat tugas. Oke. 19. Pembuatan komitmen dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA dapat dilakukan dalam bentuk ini pembuatan komitmen dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Ini bisa dalam bentuk penetapan keputusan SK KPA. Ya, itu sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian nomor 20, pembuatan komitmen dalam bentuk kontrak dalam rangka pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan instansi ditandatangani oleh. Nah, kontrak ini kan perikatan antara dua pihak ya. Pihak pemerintah atau satker diwakili oleh PPK, kemudian pihak penyedia ini diwakili oleh direkturnya biasanya atau pimpinannya. Sehingga yang menandatangani di sini adalah PPK dan penyedia. Oke, kemudian koreksi atau ralat SPP, SPM maupun SP2D ini dapat dilakukan. Tapi tidak semua ya, tidak semua kesalahan kemudian bisa dilakukan koreksinya. Yang bisa dikoreksi ini kalau menyangkut perubahan urean dan kode bas. Kalau sudah mengubah jumlah uang, mengubah tanggal SPM, mengubah bagian anggaran nggak bisa. Jadi yang bisa adalah hanya pada perubahan urean dan kode bas. Baik, kita lanjutkan. Koreksi atau ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi atau ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari yang mengajukan ini dari PPK. Nah, yang tahu kegiatannya persis kan ya, itu kan PPK. Sehingga yang mengajukan ralat SPM ini adalah PPK, mewakili KPA. Baik, nomor 23, dalam rangka pelaksanaan anggaran, PA atau KPA dapat membuka rekening pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari KPPN atau kuasa bun di daerah.
Kemudian pembukaan rekening bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan belanja satker harus dilakukan melalui bank umum, ya, bank umum. Kemudian mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran merupakan tugas dan wewenang dari mengawasi berarti KPA, ya. Mengawasi berarti tugasnya KPA, tugas manajerial. Kalau PPSPM kan menandatangani SPM, memverifikasi tagihan dan menandatangani SPM. Kalau PPK melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran, tanda tangan kontrak, mengawasi kontrak. Kalau bendahara pengeluaran mengelola UB. Oke ya, jawabannya KPA. Baik, nomor 26, pejabat yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan adalah bendahara pengeluaran. Ini salah satu tugas bendahara pengeluaran, ya, menerima, menyimpan, kemudian membayarkan uang persediaan. Setelah itu ditata usahakan dan dipertanggungjawabkan. Kemudian 27, pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen pelaksanaan kegiatan. Dokumen pelaksanaan kegiatan berarti tugasnya PPK. Kalau dokumen pembayaran, tugasnya PPSPM. Jadi 27 jawabannya PPK. 28, arsip keuangan yang telah habis masa retensinya tetapi memiliki nilai guna kesejarahan. Ini masuk ke dalam arsip statis. Kemudian arsip yang masih sering digunakan berarti masih aktif, ya. Dikelompokkan ke dalam arsip aktif. Kemudian pejabat yang melakukan tindakan yang melanggar prinsip dalam pengelolaan arsip dapat dikenakan sanksi, bisa administratif atau sanksi pidana, tergantung kesalahannya. Kemudian 31, dasar hukum pengelolaan keuangan negara bagi bendahara pengeluaran yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN. Tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN berarti PMK 190, ya. Kalau PP 45 ini tata cara pelaksanaan APBN. Kemudian 32, semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Ini definisi keuangan negara dari sisi objek. Kalau dari sisi subjek, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BUMN. Kemudian kalau dari sisi proses, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, ya untuk mencapai tujuan bernegara. Kemudian 33, asas dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi dasar bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan jika anggarannya tersedia. Ini asas universalitas. Jadi asas universalitas itu menghendaki, ya, pembayaran hanya dapat dilakukan apabila tersedia anggarannya. Kalau asas spesialitas itu asas yang menghendaki dokumen anggaran terinci sampai akun, sampai detail. Kemudian proporsionalitas tadi keseimbangan, ya, antara hak dan kewajiban. Kemudian profesionalitas, ya, berdasarkan kompetensi atau pengetahuan yang memadai. Baik, itu saja mungkin, ya, teman-teman sahabat HP, pembahasan Kapita Selekta, sistem penerimaan dan pengeluaran. Ini relatif ringan, ya, mudah soalnya. Sehingga kalau bisa jangan sampai kehilangan poin, ya, di materi sistem penerimaan dan pengeluaran. Sayang kalau sampai kehilangan poin di sistem penerimaan. Kalau bisa 100, nanti bisa untuk tadi nutup kekurangan kalau ada kesalahan di materi yang lain. Baik, karena sudah adzan, ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak.
Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.